Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Mudah-mudahan semuanya diberikan semangat dan juga energi untuk belajar dan belajar lagi. Nah teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara membuat kalimat aktif dan pasif dalam present tense. Nah teman-teman, ada beberapa kunci yang harus kita pegang di dalam pembelajaran present tense ini, di dalam memahami bagaimana cara membuat kalimat aktif dan pasif. Nah untuk kalimat aktif biasanya dalam present tense itu menggunakan kata kerja pertama, itu yang aktif ya, kata kerja pertama. Nanti kalau kita ingin membuat kalimat negatifnya dan juga interrogatif, kita akan menggunakan do atau does. Nah ini harus kita pegang ya. Jadi untuk kalimat aktif yang harus kita pegang adalah kata kerja pertama dan juga penggunaan do dan does. Nah, adapun untuk kalimat yang pasif ya, yang harus kita pegang adalah to be. To be di sini bisa am, are, dan is. Setelah itu ada kata kerja yang ketiga. Nah, ada perbedaan kan ya. Tadi setelah saya sebutkan, kalau di dalam kalimat aktif dia kata kerja pertama. Kalau kalimat pasif dia kata kerja ketiga. Nah, kalau dalam kalimat aktif dia memakai do atau does. Sedangkan dalam kalimat pasif dia memakai to be. To be-nya bisa am, are, dan is. Jadi ada tiga. Ini harus kita pegang benar-benar agar apa? Agar kita tidak salah dalam penggunaan kalimat nanti. Ya, teman-teman, di dalam menyusun kalimat itu harus kita perhatikan jumlah bendanya ada berapa. Nah misalnya kalau dalam kalimat pasif, kalau bendanya ada satu, nanti kita akan memakai is. Sedangkan kalau bendanya lebih dari satu, kita memakai are. Itu harus diingat. Kalau bendanya ada satu, kita memakai nanti is. Kalau bendanya lebih dari satu, dua atau tiga, ya kita memakai are. Jadi is, are. Jadi kita harus pahami betul-betul kunci-kunci yang tadi saya sebutkan. Nah, sekarang mari kita coba membuat kalimat. Sekarang kita akan memakai satu benda dulu ya, teman-teman. Kita akan memakai satu benda dulu, setelah itu nanti kita akan lanjut memakai dua benda atau lebih. Baik, untuk benda kita akan memakai banana atau boleh juga memakai apple. Baik, kita akan memakai apple. Nah teman-teman, sekarang kita akan kasih contoh, misalnya makan. Misalnya kamu makan apel. Kamu makan apel. Nah, kita akan menggunakan kata kerjanya berarti makan. Nah, kita harus tahu bentuk kata kerja makan itu, kata kerja pertamanya adalah eat, kata kerja keduanya adalah ate, dan kata kerja ketiganya adalah eaten. Nah, tentu yang akan kita gunakan adalah di sini kalimat aktif memakai eat, kalimat yang pasif akan memakai eaten. Baik, sekarang kita kasih contoh dulu teman-teman. Misalkan kamu makan apel. You eat apple. Kamu makan apel. You eat apple. Kalau saya makan apel, I eat apple. I eat apple.
Kalau dia makan apel, he eats apple. He eats apple. He eats apple. Nah, di situ jelas ya, yang kita gunakan kata kerja pertama. He eats apple. You eat apple. I eat apple. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin merubah bentuk aktif tersebut menjadi pasif? Kalau you eat apple menjadi apple is eaten by you. Apple is eaten by you. You eat apple. Dirubah jadi apple is eaten by you. You eat apple. Kamu makan apel. Kita rubah menjadi pasif. Apple is eaten by you. Apel dimakan oleh kamu. Itu ya, kamu. Sekarang kita memakai I. I eat apple. Saya makan apel. Ulangi. I eat apple. Saya makan apel. Kita rubah menjadi pasif. Dahulukan apple-nya. Apple is eaten by me. Apple is eaten by me. Sekarang memakai he. He eats apple. Dia makan apel. He eats apple. Dia makan apel. Jadi kalau pasifnya, apple is eaten by him. Apple is eaten by him. He eats apple. Dia makan apel. Menjadi apple is eaten by him. Apel dimakan oleh dia. Ya, teman-teman, ada perubahan ya ketika kita dalam penggunaan aktif dan pasif. Jadi kalau perubahannya itu gini, you tetap you, I menjadi me. Ya, ulangi, you tetap you, I menjadi me. He menjadi him. He menjadi him. She menjadi her. She menjadi her. They menjadi them. They menjadi them. Jadi kalau tadi saya katakan I eat apple, saya makan apel, menjadi apple is eaten by me. Apple is eaten by me. He eats apple. Dia makan apel. Apple is eaten by him. Apple is eaten by him. Gampang kan? Ya, sekarang kita membuat kalimat negatifnya. Tadi you eat apple itu adalah positif aktif. I eat apple itu adalah positif aktif. Terus he eats apple itu adalah positif aktif. Yang kalau kita rubah, you eat apple menjadi apple is eaten by you. I eat apple menjadi apple is eaten by me. He eats apple menjadi apple is eaten by him. Nah, sekarang kita akan merubah menjadi negatif aktif. Menjadi negatif aktif. Jadi you do not eat apple. You do not eat apple. Perhatikan lagi. You do not eat apple. Kamu tidak makan apel. Kita rubah menjadi pasif. Apple is
not eaten by you. Apple is not eaten by you. You eat apple. Apple is not eaten by you. You eat apple. Apple is not eaten by you. Nah, sekarang kalau pakai I misalnya, I do not eat apple. I do not eat apple. I do not eat apple. Menjadi apple is not eaten by me. Apple is not eaten by me. Paham ya? Oke, sekarang yang ketiga, yang he. He eats apple. Menjadi he does not eat apple. He does not eat apple. Dia tidak makan apel. Dirubah menjadi pasif. Apple is not eaten by him. Apple is not eaten by him. He does not eat apple. Apple is not eaten by him. Gampang kan? Ya, sebelum kita contohkan yang pertanyaan, kita ulangi lagi dari positif ya, terus ke negatif. You eat apple. Menjadi apple is eaten by you. I eat apple. Menjadi apple is eaten by me. He eats apple. Menjadi apple is eaten by him. Negatifnya, you do not eat apple. Menjadi apple is not eaten by you. I do not eat apple. Apple is not eaten by me. Yang he sekarang, he does not eat apple. Menjadi apple is not eaten by him. Gampang kan? Ya, baiklah, sekarang kita lanjutkan menjadi pertanyaan. Do you eat apple? Do you eat apple? Apakah kamu makan apel? Do you eat apple? Apakah kamu makan apel? Kita rubah ya menjadi pasif. Berarti is apple eaten by you? Is apple eaten by you? Is apple eaten by you? Do you eat apple? Menjadi is apple eaten by you? Do you eat apple? Menjadi is apple eaten by you? Nah, sekarang pakai kata I. Do I eat apple? Do I eat apple? Apakah saya makan apel? Do I eat apple? Apakah saya makan apel? Dirubah menjadi is apple eaten by you? Is apple eaten by you? Apakah apel dimakan oleh kamu? Oleh saya. Is apple eaten by me? Apakah apel dimakan oleh saya? Nah, sekarang kita memakai yang he. Does he eat apple? Does he eat apple? Menjadi is apple eaten by him? Is apple eaten by him? Does he eat apple? Apakah dia makan apel?
apel menjadi is apple eaten by him? Apakah apel dimakan oleh dia? Nah, sekarang tadi kita sudah menggunakan kata tanya, tapi kita menggunakannya dengan kata bantu, do atau does, dan juga dengan to be. Nah, sekarang kita akan menggunakan kata tanya seperti where atau when. Baik, sekarang kita akan gunakan kata where. Contoh, where do you eat apple? Di mana kamu makan apel? Where do you eat apple? Di mana kamu makan apel? Where do you eat apple? Di mana kamu makan apel? Nah, kita rubah menjadi pasif. Pasifnya gimana? Nah, teman-teman, sekarang kita akan menggunakan kata tanya menggunakan where. Contoh, where do you eat apple? Where do you eat apple? Where do you eat apple? Di mana kamu makan apel? Where do you eat apple? Di mana kamu makan apel? Nah, kita rubah menjadi pasif. Where is apple eaten by you? Where is apple eaten by you? Where do you eat apple? Menjadi where is apple eaten by you? Paham ya? Baik, sekarang memakai I, saya. Where do I eat apple? Where do I eat apple? Where do I eat apple? Menjadi where is apple eaten by me? Where is apple eaten by me? Where is apple eaten by me? Where do I eat apple? Di mana saya makan apel? Where is apple eaten by me? Di mana apel dimakan oleh saya? Nah, sekarang kita memakai he yang belum. Where does he eat apple? Where does he eat apple? Menjadi where is apple eaten by him? 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 Nah, itu tadi kita sertakan kata bendanya. Apelnya tadi kita sertakan. Nah, sekarang apelnya kita hilangkan. Kita akan menggunakan kata what. Misalnya gini, what do you eat? Kamu makan apa? What do you eat? Kamu makan apa? What do you eat? Kamu makan apa? Akan kita rubah menjadi pasif. What is eaten by you? What is eaten by you? What is eaten by you? What do you eat? Kamu makan apa? What is eaten by you? Apa yang dimakan oleh kamu? What is eaten by you? Apa yang dimakan oleh kamu? Jadi di sini ada perbedaan. Kalau what do you eat artinya kamu makan apa? Jadi dia aktif. Ada juga nanti kita bikin kalimat pasif. What is eaten by you? Apa yang dimakan oleh kamu? Gimana teman-teman? Paham kan? Baik, sekarang kita akan
mencoba mereview kembali, mengulang kembali dari awal ya, dari yang positif ya, kemudian negatif, kemudian interrogatif, kemudian interrogatif yang disertai dengan where. Baik, kita ulang lagi. You eat apple. Kamu makan apel. Apple is eaten by you. Apel dimakan oleh kamu. Sekarang negatif. You do not eat apple. Apple is not eaten by you. You do not eat apple. Kamu tidak makan apel. Apple is not eaten by you. Apel tidak dimakan oleh kamu. Nah, sekarang kita bentuk pertanyaan seperti yang tadi. Do you eat apple? Apakah kamu makan apel? Is apple eaten by you? Apakah apel dimakan oleh kamu? Nah, sekarang kita akan menggunakan kata tanya where. Where do you eat apple? Where do you eat apple? Di mana kamu makan apel? Kita rubah menjadi where is apple eaten by you? Where is apple eaten by you? Di mana apel dimakan oleh kamu? Nah, begitu ya teman-teman. Mudah-mudahan pembelajaran yang saya berikan melalui video ini bisa membantu teman-teman dalam memahami apa dan bagaimana bahasa Inggris itu. Jadi sebenarnya teman-teman, bahasa Inggris itu mudah kalau dipelajari dengan sistematis, dengan metode yang pas, dan itu akan membuat kita bisa menangkap dengan cepat. Walaupun memang kita tidak tinggal di negara yang berbahasa Inggris, tapi kalau kita belajar dengan baik dan benar, kita tentu juga bisa, walaupun kita tidak tinggal di negara-negara barat. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih telah menonton video saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Terima kasih, dan jangan lupa teman-teman dukung saya untuk subscribe dan silakan share video ini agar bisa membantu teman-teman yang kesulitan dalam berbahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.